Qala rahimahullahu ta'ala fa kharaja biqaulina, maka keluar dari perkataan kami ma la yata'allaqu bihi amrun, apa-apa yang tidak ada hubungannya dengan perintah. Maka kalau tidak ada hubungannya dengan perintah berarti keluar daripadanya apa ikhwan? Al-wajibu wal mandub. Karena wajib dan mandub dua-duanya diperintah. Wa kharaja biqaulina, dan keluar pula dari perkataan kami wala nahyun, dan tidak ada pula hubungannya dengan larangan. Yang tidak ada hubungannya dengan larangan apa? Keluar darinya yang ada hubungannya dengan larangan, yaitu al-muharramu wal makruh. Haram dan makruh tidak termasuk. Wa kharaja biqaulina lidzatihi, ya, secara zatnya, secara hukum asalnya. Ma law ta'allaqa bihi amrun, ya, keluar dari sini yang kalau mubah tersebut berhubungan dengan perintah, ada hubungannya dengan perintah. Ya. Kenapa ada hubungan dengan perintah? Likaunihi wasilatan, karena perbuatan ini sebagai wasilah, sebagai perantara lima'murin bihi, terhadap sesuatu yang diperintahkan. Nah, ini keluar, tidak termasuk. Karena dia sebagai apa, ikhwan? Wasilah. Kita telah sebutkan kemarin kaidahnya mana, ikhwan? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah, perantara, itu mempunyai hukum maksud, tujuan. Jadi kalau tujuannya wajib, maka wasilahnya wajib pula. Walaupun pada asal hukumnya mubah. Ya. Nah, dari sini kata beliau, ini tidak termasuk dalam istilah mubah. Bukan lagi mubah namanya. Kenapa? Karena dia menjadi wasilah terhadap sesuatu yang diperintahkan. Maka hukumnya sama dengan hukum yang diperintahkan. Ya, bukan mubah lagi. Paham ya, kawan? Au nahyun, atau berhubungan dengan larangan. Likaunihi wasilatan liman hiyin anhu. Ya. Disebabkan karena sesuatu itu menjadi wasilah perantara terhadap sesuatu yang dilarang. Nah, naik kendaraan asal hukumnya boleh, mubah. Tapi kalau kemudian seseorang tidak mungkin menunaikan ibadah haji kecuali dengan berkendaraan pesawat, maka naik pesawat itu hukumnya wajib. Nah, naik pesawat pun hukumnya asalnya mubah. Tapi dia tidak memungkinkan bagi dia ingin berangkat ke Thailand misalnya, agar bisa bergabung dengan para mafia internasional di sana. Nah, ya, bisa merampok, bisa berjudi, dan melakukan apa saja yang dia inginkan, maka naik pesawat ke sana hukumnya jadi haram. Hakala, begitu seterusnya. Fa inna lahu hukma makana wasilatan lahu, maka dia menjadi hukum yang keadaan dia sebagai perantara min ma'murin aw manhi, dari yang diperintahkan atau yang dilarang. Nah,
wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asl, dan tidaklah mengeluarkan ya yang demikian itu dari keadaannya sebagai mubah pada hukum asalnya. Jadi kalau kembali kepada hukum asal ya tetap mubah saja. Ya, tapi kalau sudah bergabung dengan yang lain, kalau dia sebagai wasilah, ya tergantung. Wasilah kepada yang wajib maka menjadi wajib. Wasilah kepada yang sunnah maka menjadi sunnah. Wasilah kepada yang haram maka menjadi haram. Pada yang makruh maka menjadi makruh. Wasilah kepada yang mubah ya tetap hukumnya mubah juga. Nah, paham ya kawan? Ini bisa difahami sekarang. Nah, ya, mendirikan daulah Islamiyah, menegakkan syariat Islam, itu hukumnya apa? Hah? Wajib. Nah, ya, maka ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna dalam menegakkan syariat Islam, yang itu wajib, kecuali dengannya, maka sesuatu yang menjadi perantara untuk menegakkan syariat Islam itu pun wajib. Maka berusaha untuk masuk dalam kursi parlemen untuk memperjuangkan syariat Islam wajib. Dan berusaha untuk membuat partai agar kemudian kaum muslimin menang dalam pemilu, ya, itu pun hukumnya wajib. Maka mencoblos partai yang diperkirakan akan memperjuangkan Islam agar kemudian Islam menang dan syariat ditegakkan, itu pun hukumnya wajib. Gimana ini? Ini syubhat yang sering dilontarkan oleh mereka. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib, kata mereka. Al wasaillah ahkamul maqasid. Naam. Oh, tidak semudah itu wahai kawan. Ternyata tidak demikian kalian memperluas kaidah ini. Naam. Dari ta'rif saja sebenarnya sudah bisa terjawabkan. Iya. Coba. Siapa yang bisa menjawab itu? Dari definisi saja sudah terjawabkan. Yang kita maksudkan sebagai wasilah itu asal hukumnya ada ya kawan? Mubah. Ya. Nah sekarang yang kalian jadikan sebagai perantara, demokrasi. Apakah hukumnya mubah? Ini saya sudah jelas sekali. Ya. Syubuhat. Auha kabaitil ankabut. Lebih lemah dari rumah laba-laba. Nah, yang kita maksudkan sebagai wasilah itu yang asal hukumnya mubah. Nah, untuk mencapai sesuatu yang disyariatkan. Adapun kalau kalian menjadikan wasilah adalah yang batil, mabunnya alal batil fahuwa batil. Apa yang dibangun di atas kebatilan batil. Dan Ibnu Daqiq al-Aid mempunyai beberapa persyaratan dalam permasalahan ini, dalam kaidah ini. Ya. Bahwa goyahnya maksudnya yang dimaksudkan dengan kemaslahatan itu harus tahaqqaqat, bukan sekedar, bukan maslahah mauhumah, tapi maslahah yang muhaqqaqah. Kemaslahatannya itu betul-betul ada, bukan diperkirakan. Itu pertama. Yang kedua, wasilahnya asal hukumnya mubah ataukah disyariatkan. Adapun maksiat la.
Tidak sama sekali. Nah, maka kaidah ini ikhwan, kalau suatu saat nanti akan muncul ya, dan itu biasa didengarkan. Ya, maklumlah mereka orang yang pandai mempermainkan bahasa. Ya, itu akan mengeluarkan syubhat-syubhat seperti ini. Nah. Ya. Wal mubahu ma dama ala wasfil ibahah, dan mubah ya, selama dia disifatkan sebagai mubah boleh, fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqabun, maka tidak memberikan athar ya, tidak memberikan atau tidak mendatangkan pahala ataukah dosa, selama kalau disebut sebagai mubah. Makan misalnya, makan mubah. Tapi makan terus makan terus. Nah, akhirnya dari mubah berpindah kemana? Kulu washrabu wa la tusrifu. Berpindah ke israf. Ya, berarti sudah keluar dari jalur mubah. Naam. Ya, tidak lagi hukumnya mubah. Ya, puasa sunnah. Tapi kalau puasa terus berpindah menjadi haram. Ya, kalau dia berpuasa dahar. Dan begitu seterusnya. Wa yusamma halalan wa jaizan. Dan nama lain mubah yaitu halal ya, dan jaiz. Naam. Jaiz yani boleh. Faham ya kawan? Jadi dari sini kita telah menjelaskan tentang ahkam taklifiyah. Yang kesimpulannya bahwa ahkam taklifiyah ada 5. Ya. Walaupun nanti insyaallah kalau kita pindah dari kitab ini tentunya semakin luas pula pembahasan. Ya, bahwa ada sebagian lagi yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, tapi cukup pada pembahasan ini kita mengetahui bahwa ada 5 yang disebut dengan ahkam taklifiyah. Yaitu apa? Wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Al-ahkamul wad'iyah. Hukum wad'i. Nah, ini hukum yang kedua yang terdapat dalam hukum syar'i. Hukum berdasarkan peletakannya. Al-ahkamul wad'iyatu, yang dimaksud dengan hukum wad'i, ma wada'ahu syari'u, apa yang diletakkan oleh syariat. Ya. Apa yang telah ditetapkan, ditakrir oleh syariat ini. Min amaratin, dari tanda-tanda, alamat yani. Ya. Li thubutin, untuk ditetapkannya sesuatu, awintifa'in, atau tidak ditetapkannya sesuatu, ditiadakannya sesuatu, au nufuzin, ataukah terlaksananya sesuatu, au ilghain, ataukah diabaikannya, diilgha, ditiadakannya sesuatu. Nah, jadi ahkam wad'iyah ini tidak ada hubungannya dengan ahkam taklifiyah. Nah, jadi bukan, walaupun nanti akan berhubungan secara tidak langsung dengan hukum haram itu sendiri, na'am, dan hukum makruh ataukah wajib dan seterusnya. Tapi nanti akan ditinjau dari sisi yang lain. Yang dilihat kepada tanda-tandanya. Kalau sempurna, ya,
maka terlaksana. Kalau tidak, maka tidak. Nah, dari sinilah nanti akan dipelajari tentang syurut wal mawani', ya. Asy-syart, al-mani'. Naam. Ya. Demikian pula as-sabab, ya. Sabab, syarat, mani', hubungannya dengan sebab, syarat, ya, dan pencegahnya. Naam. Nah, nanti insyaallah, sebab di sini Syekh Ibnu Utsaimin tidak terlalu memperluas dalam artian pembahasan sebab, asyarat dan al-mani' tidak dibahas oleh beliau. Padahal ini penting, ya, di dalam memperjelas hukum wad'iyah itu hubungannya dengan perkara tersebut. Misalnya untuk menghukumi seorang kafir. Nah, sekarang kita lihat apakah kekufuran ini yang tabiqu alaih, ya, bisa diterapkan kepada orang tersebut. Tinggal dilihat syarat-syaratnya telah sempurna enggak. Nah, sebab-sebab kufurnya dia itu dilihat. Nah, atau maneknya sudah tidak ada lagi. Nah, maneknya tidak ada lagi untuk menyertakan kata kufur pada orang tersebut, ya, atau menempelkan istilah kafir kepada dia. Kalau telah sempurna, na'am, berarti menisbahkan kafir kepada dia adalah nisbah yang sahih, begitulah, nafid. Paham ya, ikhwan? Ya. Kalau ternyata ada maneknya, ada pencegahnya, mungkin karena dia jahil atau belum ditegakkan padanya hujjah, oh berarti ada maneknya. Maka menisbahkan istilah kafir kepada dia apa? Mulghah, tidak benar, ditiadakan, muntafi. Nah, ya, tentang salatul zuhur misalnya, ya, seseorang dikatakan bahwa dia telah selesai melaksanakan sholatul zuhur apabila terpenuhi syaratnya. Dan telah ada sebab-sebabnya. Demikian pula telah hilang pencegahnya. Ya, hilang pencegahnya. Apabila terpenuhi ini semua, berarti sholat zuhurnya sabitah, yakni sahih. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dia melaksanakan sholat subuh, sholatul zuhur dalam keadaan sebab yang menunjukkan maksudnya sholat zuhur belum ada. Misalnya dia sholat sebelum zawal, berarti sebabnya belum ada, iya kan? Maka ini apa? Ya, dikatakan sholatnya fasidah, mulghah. Nah, atau sebabnya sudah ada, tapi syaratnya dia tidak datangkan. Wudu. Sehingga sholatnya mulghah. Atau sebabnya ada, syaratnya sudah ada, sempurna, tapi ada maneknya. Dia dalam keadaan haid, misalnya. Maka berarti ini pencegah dia untuk melaksanakan sholat. Nah, sehingga sholatnya mulghah, fasidah. Wahakala. Dan ini insyaallah ta'ala untuk lebih memperjelas ini akan kita sebutkan nanti perbedaan antara ahkam taklifiyah dengan ahkam wad'iyah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafadhalu hafizakumullah.